Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Malam ini saya akan melanjutkan kisah Kimaris bab kedua. Suatu malam di rel kereta. Iya nih, si Rojak, lu kalau ngantuk pulang aja sono, ujar Idris sembari terkekeh. Rojak lagi stres sekali, setelan ojek gak sesuai yang didapatkan hari ini. Timpal Pardi ikut-ikutan terkekeh. Gue memang ngantuk, tapi gue kagak stres. Gue juga bukan pengarang cerita yang dengan mudah merangkai kata menjadi sebuah kisah, jelas Rojak. Iya percaya, cuma pan lu yang dengar sendiri, kita-kita kagak denger. Serah lu deh, moga aja kalian semua kagak denger apa yang gue denger. Mending lu pijitin punggung gue, pegel nih, minta Pardi dengan gaya kurang ajar. Ogah, dibayar aja gue ogah, apalagi gratis kayak lu, sungut Rojak gak terima. Ketiganya lantas ketawa lepas. Setelah itu Pardi dan Idris kembali serius menekuni permainan mereka. Melihat kesibukan dua temannya yang seperti tak dapat diganggu gugat lagi, walau hanya sekedar untuk menanggapi obrolan melebihi sidang paripurna yang biasa diadakan di gedung DPR, Rojak pun merasa bosan sekaligus jengkel dan berniat untuk segera pulang. Lebih baik masuk ke kamar dan tidur bercengkrama dengan nyamuk-nyamuk di dinding yang coba menghisap darahnya. Setidaknya nyamuk-nyamuk itu masih menunjukkan respon saat Rojak mengajaknya bercanda, walaupun dengan jalan membunuh mereka. Mpok Ratmi juga demikian, yang ia harapkan Rojak dapat diajak bersekutu, malah menggerutu dan menyaksikan pendengaran Rojak yang jelas-jelas tertangkap kedua telinga. Rojak jadi malas dan membungkum sendiri. Percuma ngotot dan berdebat kalau ujung-ujungnya hanya bikin kesal. 3 lawan 1 memang tak pernah bisa menjadi acuan. Namun, Rojak tak mau berpanjang lebar dengan terus meyakinkan. Alih-alih menenangkan perasaan, reaksi mereka malah mengesalkan. Po Ratmi, tegur Rojak. Mata Po Ratmi yang tadinya setengah tertutup kemudian terbuka. Ada apa, Jak? Tanyanya malas. Gue pulang dulu, Po, pamit Rojak sambil menyodorkan uang 20 ribuan pada perempuan yang sudah lama berdagang di lintasan rel kereta Bintaro tersebut. Kopi 1, goreng pisangnya 2, lapor Rojak. Mpok Ratmi perlahan membuka laci uang dagangannya, mengubah-ubah lembaran kusut dan lusuh itu segera menyodorkan uang kembalian pada Rojak. Setelah menerima kembaliannya, Rojak pun pamit pada kedua rekannya yang masih tampak serius menatap pion-pion catur di hadapan mereka. Rojak kemudian bergegas pergi meninggalkan warung dan segera naik ke atas motor, berharap segera pergi dari tempat yang membuatnya ketakutan ini. Angin malam yang kini dirasakan Rojak 2 kali lebih dingin dari biasa. Hembusannya terkadang terasa tak wajar dan terlalu kencang. Rojak memang tak mau memperpanjang lebar lagi dengan mengatakan apa yang didengarnya tadi pada Mpok Ratmi, karena seperti dua temannya, perempuan tua itu juga tak percaya dengan ceritanya dan malah menertawai dengan suara yang tak hanya membuat telinga berdesing, tapi juga membuat sakit hati. Ketika Rojak duduk di atas sepeda motornya, suara anak-anak itu tertangkap di telinganya lagi. Suara-suara asing yang terdengar jauh namun cukup jelas di telinga. Apalagi dalam keadaan malam yang sunyi sekaligus mencekam seperti saat ini. Tubuh Rojak kembali meremang. Pertanda alami jika seseorang merasa takut karena ada makhluk halus yang berada di dekat mereka. Mitos atau bukan, yang jelas itu sudah lumrah terjadi dan akhirnya diyakini. Hom pim pahalaihum gambreng. Hai hahaha. Kamu yang jadi ya? Kamu curang. Siapa yang curang? Ayo tangkap aku. Hihihihihi. Suara-suara itu bulu kuduk Rojak kembali meremang. Perasaan takut yang tadinya sedikit reda kini datang kembali menyambangi perasaan. Naluri Rojak mengatakan kalau suara-suara itu bukanlah suara bocah-bocah manusia yang sedang bermain, tetapi suara-suara yang datang dari alam tak kasat mata, alam jauh yang tak terdeteksi namun dapat dirasa. Mereka bukan anak manusia. Secara logika, hal tersebut memang tak masuk akal. Siapa coba yang dibiarkan orang tuanya bermain di luar di malam buta seperti ini? Malam yang seharusnya diisi dengan tidur yang melelapkan.
Dan anak itu tak sendiri. Didengar dari suaranya, barangkali lebih dari 3 orang. Tapi siapa yang peduli dengan jumlah sekarang? Seorang saja bikin takut, apalagi mereka ramai. Sebuah fenomena mistis yang sungguh menyeramkan, dan Rojak sadar jika ia tak boleh membiarkan perasaannya larut dalam ketakutan. Saat menghidupkan motornya, mata Rojak refleks menyapu pandangan di sekitar rel kereta, tempat di mana suara-suara itu berasal. Dan apa yang dilihatnya benar-benar membuat Rojak terkesikap. Dadanya mendadak gempa dan jantungnya bertalu tak tentu birama. Di sana, di lintasan rel kereta, samar ia melihat bayangan 3 anak kecil yang sedang berlarian ke sana kemari sembari menyusuri rel kereta. Anak-anak itu berlari sambil tertawa-tawa riang. Tubuh Rojak menggigil. Kedua lututnya mendadak lemas. Sosok-sosok itu memang samar, tapi cukup jelas ditangkap kedua mata. Walau luar biasa takut, tapi Rojak berusaha menghalau perasaan itu dari hati. Laki-laki 30-an itu malah kian menajamkan pandangan menatap ke arah dari mana suara-suara itu berasal. Anehnya, sosok anak-anak itu kemudian lenyap, menghilang dalam sebuah kedipan mata seperti kilat. Sejenak Rojak tertegun. Laki-laki itu terpaku diam, seakan tak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Rojak lantas ingat cerita orang-orang tua yang sering ia dengar dulu, tentang mitos yang selalu beredar di rel Bintaro ini. Kalau ada penampakan anak-anak kecil yang sedang bermain di rel kereta api, alamat bakal ada peristiwa tidak biasa yang akan terjadi di sana, semisal kecelakaan atau musibah lainnya yang dapat memakan korban jiwa. Apa penampakan anak-anak itu seolah pertanda kalau bakal ada peristiwa pilu yang tak lama lagi akan terjadi di sini? Entahlah, Rojak berharap itu tak terjadi. Rojak kembali termenung. Apakah ia dengar tadi adalah sebuah pertanda juga? Apakah yang ia lihat barusan juga sebagai firasat kalau akan terjadi sesuatu yang mengerikan di lintasan rel kereta api Bintaro ini? Rojak tak mau membayangkannya dan berharap semua mitos itu tidak akan pernah terjadi di sini. Siapapun yang menjadi korban kecelakaan bukanlah sebuah peristiwa yang menyenangkan. Yang ikut menyaksikan tentunya akan mengalami traumatik yang tak kalah dengan apa yang dialami oleh para korban. Dengan tubuh merinding, Rojak merapatkan jaket dan segera menghidupkan mesin motornya. Tak lama setelah mesin motornya menderum, Rojak pun segera melesat pergi, memacu kendaraannya, membelah kegelapan malam, dan tanpa sepengetahuan Rojak, rel kereta yang hanya diterangi lampu seadanya itu terlihat berwarna biru. Padahal tak ada sumber cahaya atau lampu yang menerpa area sana. Benar-benar aneh. Senin pagi di stasiun Serpong. Disinilah Evri sekarang berbaur dengan ratusan penumpang KRL yang sedang berjalan berjibaku dengan waktu, menyeruak di antara kerumunan manusia. Berdiri dan berbaris di depan loket untuk mendapatkan tiket yang akan membawanya ke daerah Kebayoran yang ada di Jakarta Selatan. Apapun situasi dan tujuan, antri bukanlah perkara ringan dan sama sekali tak menyenangkan, apalagi jika diwarnai dengan hiruk-pikuk yang penuh kebisingan. Untunglah barisan yang antri mengular itu cepat menyusut dan segera membawanya ke depan pintu loket. Dengan sigap, Evri memesan tiket dan memberitahukan tujuan keberangkatan pada Mbak penjaga loket yang melayaninya dengan ramah. Salah satu perlakuan ramah yang sedikit meredakan keengganan hati para calon penumpang yang mengantri sekarang. "Kebayoran untuk 1 orang, Mbak," pinta Evri dengan sopan. "Mau naik apa?" tanya perempuan itu sembari tersenyum manis. "KRL aja, Mbak," tegas Evri sembari sedikit membungkukkan badan. "Oke, sebentar kami cek." Evri mengangguk sabar. "Kelas ekonomi atau AC, Mas?" tanya perempuan itu lagi. "Kelas AC, Mbak." "Bisa pinjam KTP-nya, Mas?" pintanya pada Evri. Dengan sigap, Evri pun membuka dompet, mengambil KTP yang terselip di sana dan mengangsurkannya bersama beberapa lembar uang pecahan 100.000 ke dalam jendela loket. Tak lama Mbak penjaga loket memberikan tiket yang dipesan beserta uang kembalian dan KTP. Segera setelah mendapatkan tiket kereta sesuai tujuannya, Evri bergegas masuk ke dalam gerbong.
Sudah hampir 15 menit April berada di gerbong, duduk di salah satu kursi empuk yang terletak di jalur kiri sambil membunuh waktu dengan mendengarkan lagu-lagu rock balad dari Androidnya. Di antara warawiri penumpang dengan tujuan searah yang mulai memenuhi gerbong kereta, tak lama suara petugas stasiun bergema dari pengeras suara, memberitahukan bahwa KRL jurusan Serpong Tanah Abang akan segera diberangkatkan. Para penumpang yang masih ada di luar gerbong bergegas masuk dan menempati kursinya masing-masing. Tak lama gerbong pun penuh terisi dan siap berangkat. Epri adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi semester 3 di perguruan tinggi negeri yang ada di Pontianak. Sebelum kuliah dimulai, Epri berniat mengunjungi neneknya yang ada di Kebayoran. Nenek dari pihak ayahnya yang memang berasal dari sana. Dia kangen dengan perempuan tua bersahaja yang sangat memanjakannya itu. Sudah lama Epri tak berjumpa dengan beliau. Terakhir kali mereka ke sana 3 tahun lalu, saat seluruh keluarganya menghadiri pemakaman sang kakek yang meninggal karena sakit jantung kronis yang diderita, termasuk orang tua dan adik-adiknya. Setelah itu, karena kesibukan orang tuanya membuat Epri dan adik-adiknya tak pernah lagi diajak mengunjungi rumah neneknya. Maka, mumpung lagi libur kuliah, Epri setengah memaksa ayahnya untuk diperbolehkan pergi sendiri. Awalnya sang ayah menolak dengan alasan dibuat-buat. Makanya saat mendapat exit permit dari beliau, Epri senang bukan main. Di samping Epri duduk seorang laki-laki paruh baya dengan pakaian semi formal seperti orang kantoran. Dari bahasa tubuhnya, pria itu tak mau terlibat pembicaraan dengannya, tak terlihat sibuk membenamkan matanya di lembar-lembar koran pagi yang dari tadi dipegang dan dibolak-balik dengan khusyuk. Pemandangan seperti itu bukanlah hal asing di dalam kereta. Walau berada di dalam jarak yang dekat, mayoritas penumpang memang selalu menjaga jarak. Melihat gelagat pria itu yang memasang jarak dengannya, Epri menjadi enggan berbicara, walau hanya sekedar untuk menyapa. Alhasil, karena tak ada teman seperjalanan yang dapat diajaknya ngobrol, mata Epri jadi mengantuk. Pemandangan di luar jendela yang sebenarnya indah tak jua mampu menarik minatnya untuk terus terpati menikmati panorama alam sekitar. Nah, itulah cerita Kimaris hantu kereta di bab yang kedua. Penasaran lanjutannya? Saksikan terus di channel ini dan jangan kemana-mana, dan jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.